Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sylvia Viva Amirullah. Saya dari kelas Biologi 3B dengan NIM 2008-10-6050. Di sini, saya mendapatkan tugas untuk mereview jurnal oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sofatun Nada MTD. Yang saya review yaitu jurnal ilmiah Permas mengenai analisis faktor yang berhubungan dengan kontrol asma pada pasien asma rawat jalan, yang ditulis oleh Truli Dian Anggraini, Silawati Amiduddin Aditya Pamungkas pada tahun 2018. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Asma didefinisikan sebagai penyakit yang heterogen, yang disebabkan oleh adanya inflamasi kronik pada saluran pernapasan. Hal ini ditentukan oleh adanya riwayat gejala gangguan pernapasan, seperti mengi, nafas terengah-engah, dada terasa berat atau tertekan, batuk yang bervariasi, waktu dan intensitasnya, diikuti dengan keterbatasan aliran udara, ekspirasi yang bervariasi. Kemudian, asma merupakan 10 besar penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Faktor resiko yang dipunyai asma berasal dari pasien yang meliputi usia, jenis kelamin, genetik, dan obesitas. Namun, masih belum diketahui pengaruhnya terhadap kontrol asma. Faktor di luar pasien yang mungkin juga mempengaruhi adalah ketetapan penggunaan alat inhalasi, di mana penggunaan alat inhalasi seharusnya dapat mengontrol dan mengurangi serangan asma. Pada jurnal ini terdapat metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian analitik observasional, yang dengan pendekatan cross-sectional untuk mengetahui hubungan antara usia, jenis kelamin, jenis alat inhalasi yang digunakan, serta ketepatan cara penggunaan alat inhalasi dengan kontrol asma pasien rawat jalan RSUD Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kontrol asma pada pasien rawat jalan. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel sebanyak 109 pasien yang berada di RSUD Kota Surakarta yang diambil dengan teknik force-positive sampling. Analisis data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data untuk menganalisis hubungan antara usia, jenis kelamin, jenis alat inhalasi, serta ketepatan cara penggunaan alat inhalasi dengan kontrol asma. Nah, yang pertama yaitu pada usia dewasa di atas 18 tahun. Kedua, pada usia geriatri atau usia di atas 61 tahun. Selanjutnya, jenis kelamin, laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 61 orang. Jenis alat inhalasi yang digunakan yaitu 2, MDI, dan DPI. Ketepatan penggunaan alat inhalasi. Berdasarkan survei, 43% menggunakan alat inhalasi secara tepat. Namun, ada 57% yang tidak menggunakan alat inhalasi secara tepat. Adapun kriteria atau karakteristik yang digunakan dalam penilaian tersebut yaitu tidak mengocok inhaler, tidak mengembuskan nafas sebelum menggunakan inhaler, tidak menutup rapat mulut dengan inhaler, tidak menarik nafas secara dalam, tidak menahan nafas selama 10 detik atau selama nyaman, tidak menghembuskan nafas setelah menggunakan inhaler.
Adapun hubungan antara jenis usia, jenis kelamin, jenis alat inhalasi yang digunakan, serta ketepatan penggunaan cara inhalasi dipaparkan dalam tabel ketiga, tabel keempat, tabel kelima, dan tabel keenam. Tabel ketiga yaitu menggunakan hubungan ketepatan alat inhalasi itu digunakan. Apakah alat inhalasi digunakan secara tepat atau tidak? Kemudian pada tabel 4 ada hubungan usia dengan kontrol asma dengan sampel yaitu dewasa, kemudian ada geriatri. Kemudian tabel kelima yaitu hubungan jenis kelamin dengan kontrol asma yaitu laki, lelaki, atau perempuan. Kemudian tabel keenam itu menjelaskan hubungan jenis alat inhalasi dengan kontrol asma, MDI, dan DPI. Pembahasan. Nah, berdasarkan tabel keempat diketahui dari 27 pasien geriatri, 22 diantaranya tidak terkontrol asmanya. Berdasarkan hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,042 atau p kurang dari 0,05 sehingga terdapat hubungan antara usia dengan kontrol asma pasien rawat jalan di RSUD Kota Surakarta periode Desember 2017. Nilai OR atau odds ratio 90%, 95%, CL sama dengan 3,277 menunjukkan bahwa pasien usia dewasa 3 kali lebih terkontrol asmanya dibanding usia geriatri. Hal itu didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ikawati tahun 2016. Ia mengatakan bahwa fungsi paru pada geriatrik umumnya sudah menurun dengan makin lamanya menderita asma dan meningkatnya usia. Akibat kakunya dinding paru-paru, berkurangnya fungsi otot respirasi, dan terjadinya perubahan anatomis saluran napas atau air wall remodeling. Kondisi inilah yang memungkinkan kontrol asma pada pasien geriatri lebih rendah dibandingkan usia dewasa. Selanjutnya yaitu penilaian penggunaan alat inhalasi. Hubungan ketepatan penggunaan alat inhalasi dengan kontrol asma. Tepat atau tidaknya penggunaan alat inhalasi ternyata berpengaruh dengan kontrol asma. Hasil analisa penilaian dengan cara menggunakan alat inhalasi, sebanyak 32 responden mempunyai nilai ACT terkontrol dan 15 responden mempunyai nilai ACT tidak terkontrol. Penilaian cara penggunaan alat inhalasi yang tepat, sebanyak 8 responden mempunyai nilai ACT terkontrol dan 54 responden mempunyai ACT tidak terkontrol. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji statik chi-square menunjukkan bahwasannya p-value sebesar 0,000 atau p kurang dari 0,05 sehingga dapat dihubungkan antara ketepatan cara penggunaan alat inhalasi dengan kontrol asma pasien rawat jalan di RSUD Kota Surakarta periode Desember 2017. Nilai OR atau odds ratio 95%, CL sama dengan 14,400 menunjukkan bahwa kemungkinan penggunaan alat inhalasi secara tidak tepat menyebabkan 14 kali lebih tinggi nilai asma atau asma control test patient atau ACT tidak terkontrol dibandingkan penggunaan alat inhalasi secara benar atau secara tepat. Kesimpulan dari jurnal yang saya
review yaitu hasil analisis menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kontrol asma, yaitu adalah usia dan ketepatan penggunaan alat inhalasi. Hal ini diuji dengan hasil uji statistik chi-square menunjukkan p-value kurang dari 0,005. Sekian pemaparan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.